sebuah media itu memberikan informasi kepada masyarakat untuk mitigasi bencana, itu kadang kan tidak tepat, justru bikin takut. Ya, bikin takut, justru maunya bagaimana masyarakat itu tenang, bisa ketika ada bencana datang dihadapi dengan kewaspadaan, tapi justru ketika mau bencana malah takut, resah, kayak terhantui. Nah, ini peran media juga. Ya kecil-kecil ada, kadang tapi ketika sudah mulai masyarakat menolak. Oke. Itu sudah ada penelitian, Mbak. Dan itu sudah ada PT yang sudah dapat izin untuk eksploitasi dari pemerintah pusat. Cuma kita di pemerintah daerah itu menolak. Masyarakat itu sejahtera tidak dengan hanya eksploitasi emas, mungkin dengan kondisi Trenggalek kita jaga tanaman, kita membudidayakan tanaman-tanaman yang lebih produktif. Itu juga akan membawa kesejahteraan. Ini saya pikir media itu harus ini memberikan edukasi bagaimana membuat konten yang baik. Ya, BMKG saya pikir perlu juga menggandeng media-media itu, terutama untuk update bencana, termasuk juga penanganan pasca bencana. Nah, itu. Mari kita cintai alam kita kelola dengan baik. Bagaimana kita bisa lebih sejahtera dan bagaimana juga kita terhindar dari sebuah bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur bersama saya Silka Suarizona, dan tentu Silka tidak sendiri, dulur Jatim semua, karena Silka menghadirkan narasumber yang luar biasa, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Agus Cahyono SHI MHI. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, gimana kabar hari ini Pak? Tetap semangat Mbak Silka. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi sudah kembali menyempatkan hadir di Jatim Channel Podcast ini. Pak Agus Cahyono dari fraksi PKS Dapil Jatim 9, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan, dan Ngawi. Dan hari ini dulur Jatim kita akan membahas terkait dengan sinergi Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dengan media dalam rangka partisipasi dalam mitigasi atau antisipasi bencana alam di Jawa Timur. Nah, karena ini juga sudah memasuki musim penghujan ya Pak Agus, sehingga kita juga banyak melihat case-case atau juga bencana-bencana terjadi di seluruh Indonesia begitu, karena intensitas curah hujan yang tinggi, kemudian juga berbagai hal lainnya. Nah, kalau di Jawa Timur sendiri ini kan memang cukup rawan bencana ya Pak, karena kita punya gunung, hutan, laut, gunung berapi pun juga kita masih ada begitu ya, erupsi Semeru, kebakaran lahan dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, bagaimana mitigasi yang dilakukan Pak, atau juga mungkin pengawasan sejauh ini oleh Komisi A atau juga mungkin DPRD secara keseluruhan ya dalam upaya ini? Ya, kita di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur itu membangun bersinergi, berkolaborasi dengan media ya, bahkan juga di media sosial terkait dengan masalah kebencanaan, termasuk kita juga memantau beberapa OPD seperti BPBD itu juga dia bersinergi juga dengan media dalam proses penanganan bencana ya. Termasuk juga kita tahu di APBD Jawa Timur juga ada pos memang untuk bersinergi dengan media dalam rangka juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau mitigasi sih ketika mungkin musim-musim hujan dan sebagainya, kita memberikan informasi kepada masyarakat seperti BMKG, kemudian curah hujan dan sebagainya, termasuk yang baru-baru ini ya, di awan panas Gunung Semeru itu ya. Itu satu sisi ya kita istilahnya berempati kepada masyarakat yang terdampak, tapi satu sisi kita perlu apresiasi juga kepada Pemprov Jawa Timur dan berbagai pihak, karena lahar awan panas ini kan cukup signifikan ya, cukup besar ini, tetapi kan tidak ada korban jiwa ya, tidak ada korban jiwa. Jadi media juga
memberikan informasi dini kepada masyarakat luas, bahkan beberapa masyarakat seputar Semeru juga memantau akun-akun yang memberikan informasi terkait dengan Semeru, sehingga dari media itulah mereka tahu tentang gambaran bencana yang akan datang, dan mereka siap-siap untuk mengungsi dan menjauhi titik-titik bencana. Dan alhamdulillah ini tidak ada korban jiwa kan ini di kasus Semeru. Dan itulah salah satu juga saya pikir poin penting ya, termasuk keterlibatan media dalam melakukan mitigasi untuk bencana. Dan di beberapa titik dulu sempat ramai tsunami misalnya di deretan Laut Selatan, itu juga peran media bagus. Ya, peran media bagus memberikan informasi terkait dengan tsunami, terus bagaimana ketika tsunami datang gitu. Dan mereka juga memberikan informasi yang objektif ya, informasi yang sifatnya mengedukasi, tidak menakut-nakuti. Nah, kadang ketika sebuah media itu memberikan informasi kepada masyarakat untuk mitigasi bencana, itu kadang kan kalau tidak tepat justru bikin takut. Ya, bikin takut, justru maunya bagaimana masyarakat itu tenang, bisa ketika ada bencana datang dihadapi dengan kewaspadaan, tapi justru ketika mau bencana malah takut, resah, kayak terhantui. Nah, ini peran media juga saya pikir perlu diperkuat untuk mitigasi bencana itu. Oke, betul sekali, karena sebagai salah satu unsur pentahelix juga ya dalam entah itu mitigasi atau penanganan berbagai permasalahan, memang media menjadi salah satu unsur yang juga penting begitu untuk memberikan mungkin early warning atau juga informasi-informasi yang berbasis data agar masyarakat itu juga mungkin bisa lebih berhati-hati begitu Pak ya, awareness. Seperti contoh mungkin di Sumatera hari ini banjir besar-besaran, kemudian media juga banyak yang kemudian menginformasikan bagaimana mitigasi bencana, kemudian juga bagaimana menjaga hutan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan lain sebagainya, bagaimana prosesnya begitu ya Pak ya. Jadi ini media memang betul-betul punya peranan yang sangat penting begitu, apalagi dalam case-case bencana alam sebagai upaya mitigasi. Tapi kalau Komisi A sendiri Pak, ini memang bidangnya untuk koordinasi dengan pemerintah daerah ya? Iya, kita di Komisi A itu kan fokus di hukum dan pemerintahan. Ya, termasuk juga hubungan erat kita dengan media itu di Komisi A, karena salah satu mitra di Komisi A itu Dinas Kominfo. Diskominfo juga di Komisi A. Diskominfo itu bagian dari mitra Komisi A. Dan kita lebih banyak ketika dengan Kominfo itu kan memaksimalkan potensi media untuk banyak hal ya. Banyak hal untuk kepentingan kebaikan Provinsi Jawa Timur, termasuk kasus-kasus bencana. Karena kalau misalnya pengawasan dalam segi misalnya proyek infrastruktur yang kaitannya dengan bencana dan lain sebagainya di Komisi D begitu ya, tapi Komisi A punya peran sinergi dengan Pemda dan juga Diskominfo tadi ya Pak, untuk media. Sebetulnya gini ya, kalau kita bicara komisi, memang setiap komisi punya leading sector masing-masing. Kalau misalnya di Komisi A, termasuk saya, itu fokusnya di hukum dan pemerintahan. Maka sering kita bermitra dengan OPD, organisasi perangkat daerah yang fokus pada hukum dan pemerintahan. Nanti kalau di Komisi B, dia lebih kepada masalah-masalah perekonomian. Kemudian di Komisi C itu keuangan, terkait pendapatan dan sebagainya. Komisi D dia berbicara tentang infrastruktur. Nah, kalau di Komisi D berbicara tentang pendidikan, kesehatan. Komisi E ya. Komisi E. Tapi secara umum anggota DPRD itu melekat 3 fungsi kan ya. Fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi budgeting, fungsi punya anggaran. Jadi sebenarnya di komisi manapun dia secara personal, bukan atas nama komisi, dia bisa bicara apa saja, melakukan pengawasan apa saja. Tapi kalau sudah kita berada pada kelembagaan, kita supaya efektif kerja-kerja kita ya berbasis
tupoksi dari komisi masing-masing. Nah, karena Diskominfo ini mitra kerja kita dengan di Komisi Komisi A, A, artinya juga terkait ya, informasi atau ya, juga bagaimana media itu bekerja untuk antisipasi bencana itu pada Komisi A, ya, begitu ya Komisi Pak. A. Tapi di akhir-akhir tahun gini cukup intens kah Pak dalam menggelar RDP misalnya atau rapat-rapat yang kaitannya ya dengan mitigasi bencana dengan Diskominfo? Arahan-arahan yang diberikan Komisi A? Ya, kita di Komisi A ada beberapa program ya. Okay. Ya, termasuk Kominfo kemarin juga keliling di beberapa titik, turun bersinergi dengan Komisi A. Ya, tema-tema yang diangkat relevan dengan tema-tema kedaerahan yang kita kunjungi. Termasuk juga kita dengan Kominfo juga ada mungkin podcast juga dengan OPD-OPD itu, dengan mitra Komisi A itu juga berbicara banyak hal seputar hukum dan pemerintahan, termasuk juga tema-tema kebencanaan. Itu juga menjadi bagian dari kerja-kerja kita dengan OPD mitra di Komisi A. Oke, nah contoh Pak, kembali tadi ke kasus Sumatera, memang kan tidak atau belum entahlah ditetapkan sebagai bencana nasional begitu ya. Nah kalau peran media artinya bagaimana mereka menginformasikan atau juga menginformasikan distribusi logistik, bantuan dan lain sebagainya. Mungkin juga itu sebagai pengalaman yang supaya itu mitigasi kita di Jawa Timur begitu. Peran media memang luar biasa ya kasus Sumatera itu ya. Karena apalagi itu menjadi pijakan kebijakan. Kita berharap media juga memberikan informasi yang seobjektif mungkin supaya juga tidak terjadi misalnya para pejabat itu komentar atau memberikan statement yang tidak pas. Kemarin kan sempat heboh sedikit, ya. Itu hanya media saja yang bikin ini kan gitu kan. Padahal media memberikan informasi yang valid, termasuk kita harapan kita media juga begitu ya. Jadi media memberikan informasi data yang tidak dibesar-besarkan, memberikan framing berlebihan gitu ya. Sehingga kita berharap media ini juga memberikan data yang lebih banyak kepada pemerintah pusat karena perlu ini ditetapkan menjadi bencana nasional. Karena luas sekali ininya. Dampaknya bahkan kalau informasi dari media itu kan titik bencana hampir seluas Pulau Jawa dan Bali kan. Betul. Tiga provinsi besar itu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Dan saya pikir media perlu juga mengangkat tema-tema penyebabnya. Ya, penyebab apa kok sampai terjadi bencana ini, mungkin setback berpijak ke belakang terkait kebijakan pemerintah pusat. Supaya nanti tidak terjadi kebijakan itu berulang di titik-titik yang lain. Nah, itu dia. Mungkin di wilayah Sumatera yang lain atau di Kalimantan atau di provinsi yang lain. Juga kemarin kita sampaikan juga terkait dengan ini ya. Termasuk saya juga statement berbicara di media kasus Sumatera supaya tidak terjadi di Jawa Timur. Apalagi di dapil saya, Mbak. Dapil saya itu kan semuanya punya gunung dan beberapa masyarakat banyak di lereng pegunungan. Termasuk di Trenggalek itu beberapa waktu lalu juga ada bencana longsor di Kabupaten Trenggalek. Bahkan ada korban jiwa. Bu Gubernur juga datang ke sana. Bahkan dalam tidak selang lama ya 1 bulanan itu terjadi longsor lagi dan ada rumah tertimbun dan ada korban jiwa. Padahal ketika longsor pertama ada korban 6 kalau nggak keliru ya. Itu Gubernur datang ke Trenggalek, termasuk juga dengan kampus ya untuk melakukan penelitian di desa tersebut tentang kultur tanah itu layak huni apa tidak. Nah, itu diadakan penelitian dan direkomendasi oleh kampus itu bahwa desa ini titik-titik ini tidak boleh dihuni. Lah belum ada relokasi, masih proses ya, karena itu kan perlu proses panjang ya. Betul. Merelokasi penduduk itu. Kesiapan lahan yang mau ditempati, lahan mana, kalau perhutani harus ngurus administrasinya dan sebagainya. Lah itu belum sempat pindah, ada satu keluarga yang tertimpa longsor lagi. Lah saya pikir ini juga kalau pemerintah
pemerintah harus dibantu ya oleh berbagai pihak, termasuk peran media. Ya, peran media memberikan informasi kepada masyarakat. Betul. Terkait dengan beberapa titik-titik rawan bencana. Bisa juga media itu suatu saat memutar ulang ya, terkait dengan beberapa bencana dan informasi-informasi terdahulu diangkat kembali karena beberapa bencana itu kan sebenarnya berulang-ulang. Betul. Ya, dan harapan kita kemarin saya sampaikan juga kita koordinasi dengan pemerintah daerah termasuk di tempat saya di Trenggalek tentang kasus Sumatera itu. Mungkin terkait dengan alih fungsi hutan. Makanya di Trenggalek itu kemarin ada izin dari pemerintah pusat untuk tambang. Pemerintah pusat memberikan izin, ini kan wewenang pusat ya. Tapi oleh bupati, oleh masyarakat atau kemarin ditolak. Ya, karena apa? Itu dampaknya luas sekali karena berada di wilayah juga padat penduduk. Kalau itu dilakukan penambangan emas, nanti bisa menimbulkan dampak bencana alam. Jadi saya pikir dengan kasus Sumatera itu akan memberikan pembelajaran juga ya kepada daerah lain karena sekarang untuk kewenangan tentang izin tambang, alih fungsi hutan itu kan di pemerintah pusat. Kayaknya dengan mudah mereka memberikan izin. Kemarin kita ada efeknya di Trenggalek itu. Di era saya ketika menjabat di Trenggalek, kita mengusulkan tentang Perda RT RW. Raperda RT RW dan kita membatasi ruang tambang itu kita batasi. Ternyata dari pusat belum tidak di ACC, lama-lama di ACC karena apa? Ada kepentingan pemerintah pusat untuk eksploitasi tambang emas di Trenggalek. Saya pikir pemerintah pusat itu sekarang juga harus banyak mendengar. Saya pikir kasus di Sumatera itu akan membuka menjadi pembelajaran ya. Pembelajaran bagi pemerintah pusat. Jadi kewenangan tidak mutlak dari pemerintah pusat, tetap harus ada juga koordinasi lah dengan pemerintah daerah untuk mengeluarkan sebuah kebijakan. Iya. Saya baru tahu Pak, ada tambang emas juga berarti ya di Trenggalek itu ya? Iya, Trenggalek dulu sudah juga beroperasi ya di beberapa titik. Sampai sekarang beroperasi? Ya kecil-kecil ada, kadang tapi ketika sudah mulai masyarakat menolak. Itu sudah ada penelitian Mbak, dan itu sudah ada PT yang sudah dapat izin untuk eksploitasi dari pemerintah pusat. Cuma kita di pemerintah daerah itu menolak. Ya. Karena itu tadi ya, selain kita uji berpikir kelayakan dan lain sebagainya itu dampaknya kan luar biasa. Sampai kita di Trenggalek itu bersama Pak Bupati kemarin itu bikin istilah kita emas hijau gitu ya. Artinya masyarakat itu sejahtera tidak dengan hanya eksploitasi emas. Mungkin dengan kondisi Trenggalek kita jaga tanaman, kita membudidayakan tanaman-tanaman yang lebih produktif. Itu juga akan membawa kesejahteraan. Tidak harus. Kalau tambang emas mungkin efek ke daerah tidak signifikan dibanding dengan dampak nanti suatu saat ya, dampak bencana itu. Karena Trenggalek itu juga akibat dari alih fungsi hutan. Itu juga beberapa saat kan banjir yang cukup parah juga di Trenggalek itu. Ya. Karena ini ya. Kita itu ingin mengawal masyarakat lebih sejahtera. Salah satu programnya itu bekerja sama dengan perhutani untuk menggarap lahan hutan. Masyarakat cenderung bagaimana menanam tanaman yang produktif jangka waktu yang pendek, seperti palawija kayak jagung, gitu ya. Sedangkan dulu perhutani itu kan didominasi oleh tanaman-tanaman keras, yang mungkin jangka waktunya sekian tahun baru panen. Kalau misalnya masyarakat dulu dilibatkan tumpang sari, itu kan ketika tanaman keras masih setinggi 1 meter, itu masih bisa. Tapi kalau sudah tanaman itu sudah agak tinggi kan tumpang sarinya nggak bisa, sehingga masyarakat tidak bisa menanam kembali. Dan sekarang kan cenderung masyarakat itu tidak ada tanaman keras, tanamannya palawija. Memang salah satu dampak positifnya ekonomi masyarakat lebih lebih baik, mereka bisa bercocok tanam, penghasilannya lebih meningkat. Tapi yaitu dampak ketika hujan deras turun membawa material, ya, sehingga debit air yang turun biasanya cuma air, ketika ketambahan tanah, kerikil, batu, otomatis kan volumenya akan berlipat dan menyebabkan banjir. Nah, ini harus ada kebijakan saya pikir ya. Boleh lah, kita
di DPRD tidak istilahnya tidak menghambat program kesejahteraan, tapi saya pikir perlu ada regulasi yang tepat. Misalnya aturan lah dengan kemiringan sekian boleh menanam palawija, tapi setiap sekian meter ada tanaman kerasnya, sehingga masyarakat tidak dibebaskan itu aja sesuai dengan inisiasi mereka sendiri, tetap ada pengawalan dari pemerintah. Betul, Itu harapan kita begitu, Mbak. Kita takut kasus jangan terulang lah kasus ya di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh itu menimpa di daerah lain, apalagi di daerah Jawa Timur. Oke, ya Pak Agus, saya sepakat dengan apa tadi yang disampaikan Pak Agus ya, bahwa logika berpikir yang tadi Bapak sampaikan itu memang harus dibangun, bukan hanya mungkin keuntungan jangka pendek ya secara ekonomi, tapi jangka panjangnya. Karena ketika kalau bencana sudah terjadi, ekonomi yang mungkin awalnya kita bisa dapatkan mungkin 2 kali lipat terdampaknya begitu. Kita harus relokasi atau juga perbaikannya itu justru menghabiskan anggaran yang lebih besar. Kemarin waktu reses, saya itu mendatangi satu titik masyarakat tani hutan. Itu bagus di daerah Kecamatan Pulung Ponorogo. Itu memang hutannya itu hutan kayu putih. Oh, yang dibuat kayu putih itu? Iya, jadi yang dibuat minyak itu ya. Minyak ya. Jadi cara pengelolaan itu kan tanaman keras kan ya. Pengelolaannya itu gini. Jadi pohon kayu putih itu ditebang cuma setinggi sekitar 1,5 meter. Ketika dia tumbuh tunas, mungkin diameter 0,5 itu dipotong bisa dipanen. Otomatis apa? Jadi tanaman kerasnya masih ada dan mereka bisa tumpang sari, nanam jagung sepanjang musim. Karena tanaman kerasnya itu kan cuma setinggi segitu. Ketika mulai lebat dipanen, ke perhutani lagi. Kan tidak mengganggu tanaman bawah. Dulu kan kasusnya kenapa petani-petani hutan itu kadang memotong tanaman keras, ketika itu tanamannya pohonnya tinggi, sehingga dia menanam tanaman palawija, tumpang sarinya itu tidak tumbuh karena ini terlindungi oleh hutan. Nah, Ponorogo itu bagus. Kebetulan memang itu hutan kayu putih ya. Jadi saya lihat, oh ini bagus ini. Mungkin dampak bencana banjir tanah enggak akan terjadi karena tanaman itu masih kokoh. Dan petani bisa terus menanam jagung, kacang, bahkan ada saya lihat lombok, tomat itu bagus. Alhamdulillah. Saya pikir potret itu bisa juga mungkin di daerah-daerah yang lain ya. Artinya masyarakat bisa tetap tumpang sari, dia masih bisa bercocok tanam. Satu sisi kelestarian alam akan terjaga. Nah ini saya pikir peran perguruan tinggi dengan pemerintah nanti melakukan penelitian kira-kira yang pas kayak apa. Karena kita sulit membendung masyarakat yang memang ekonominya lemah, tinggal di dekat hutan, butuh tambahan penghasilan. Caranya itu Mbak Mang. Ya, ini harus menjadi ini ya pemikiran dan kebijakan bagi pemerintah. Ya, termasuk yang kalau Sumatera itu nanti biarlah para DPR itu yang berbicara ya terkait dengan kebijakan hutan di Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Ya, karena memang harus segera diantisipasi, kemudian ya mungkin kalau memang diperlukan perubahan regulasi atau revisi undang-undang ya mungkin itu perlu begitu ya Pak? Sangat mungkin, sangat mungkin. Supaya tidak terjadi di daerah-daerah lainnya. Pak monggo Pak, kopinya bisa diminum. Karena Indonesia ini kan memang bisa dikatakan daerah rawan bencana ya Pak, karena memang kita kan dilewati lintas lempeng-lempeng bumi yang dia bisa ada patahan-patahan yang kemudian menyebabkan gempa dan lain sebagainya, sehingga edukasi tentang mitigasi bencana itu menjadi penting. Kalau mungkin kita lihat di Jepang karena dia juga konturnya sama seperti kita, tapi rumah-rumahnya kan semua sudah rumah anti gempa. Betul. Ketika terjadi bencana ya tidak ada korban jiwa. Nah itu kan yang kita harapkan juga terjadi di kita kan, gitu. Dan kalau di dapil saya, daerah dapil saya itu ada budaya yang saya pikir ya kurang pas, tapi kita sulit untuk masuk bagaimana cara memberikan edukasi ya. Misalnya di daerah Trenggalek, saya bicara di daerah saya, itu simbol status sosial itu dari rumah.
Okay. Kalau Mbak Silka nanti misalnya ke Trenggalek ya, suatu saat masuk ke daerah-daerah pegunungan pun misalnya, rumahnya bagus-bagus Mbak, tidak kalah sama yang kota-kota. Di atas gunung itu kadang rumah lantai 2, di tebing itu rumahnya megah-megah. Oke. Nah, sebagai status sosial iya, tadi sebagai ya. status sosial. Jadi bahkan gini, nek wong Jawa ya, paribasane iki mangan gaplek ning omahe apik. Oke. Jadi yang mungkin makan ala kadarnya bahkan rela untuk berpuasa, menabung uang untuk bikin rumah. Nah, karena rumah ada status sosial. Nah, saya pikir pola pikir semacam ini ya mungkin masuknya kita kemana ya, kita itu kan haknya, pengen bangun rumah itu kan hak pribadi. Betul. Dan saya bangun di tanah saya ini, nah, kita nggak bisa, mungkin ya pelan-pelan lah memberikan wawasan kepada masyarakat, termasuk pemerintah ya sebenarnya tidak instruksi ya, memberikan informasi. Media juga berperan, bisa juga menceritakan. Media misalnya meliput tadi misalnya Jepang, oh Jepang rumahnya gini-gini, daerah yang rawan gempa rumahnya modelnya begini. Nah, itu mungkin dikonsumsi oleh masyarakat kita di Jawa Timur, misalnya titik-titik gempa atau titik-titik longsor, oh bikin rumah begini, kalau tanah kemiringan sekian sebaiknya tidak bangun rumah di sini, atau kalau bangun rumah mungkin yang model kayak apa. Lah ini memang saya pikir kurang ya. Harapan kita pemerintah juga instansi, peran media memberikan edukasi semacam itu, termasuk termasuk itu juga saya tanamkan di keluarga saya dan anak-anak saya. Termasuk mungkin kalau Mbak Silka ke Trenggalek ya, ke rumah saya misalnya, mungkin kaget ya. Rumah anggota dewan kok begini gitu. Yang penting kan sesuai Pak. Tadi maksudnya artinya saya bicara begini ini artinya ya rumah itu tidak perlu bermewah-mewah. Betul. Yang penting ya rumah itu bersih. Kemudian ya aslinya untuk nyaman untuk tempat tinggal, untuk istirahat, tidak harus mewah-mewah dan sebagainya itu. Dan karena hanya untuk status sosial begitu ya. Mungkin kalau misalnya memang membangun rumah mewah di lokasi yang tepat, tidak ada dampak yang mungkin ditimbulkan, nggak masalah. Tapi kalau kemudian di lereng gunung atau apa ini kan menjadi berbahaya gitu ya Pak. Nah mungkin ini edukasi yang perlu juga disampaikan kepada dulur Jatim begitu, ketika misalnya rumahnya memang di rawan longsor atau rawan bencana, ya harap diperhatikan bagaimana struktur bangunan dan lain sebagainya itu menjadi penting, tidak asal-asal membuat, yang penting megah begitu Pak ya. Termasuk ini ya Semeru itu di aliran lahar Semeru itu. Kan sebenarnya pemerintah sudah bagus ya, artinya bikin tanggul, bikin aliran, tapi ketika kan kita tidak bisa prediksi berapa volume lahar panas yang keluar. Ketika memang tanggul itu tidak mampu menahan volume itu, kan akhirnya menerjang, itu kan beberapa rumah ada yang terterjang lahar panas Semeru kan ya. Saya pikir perlu juga disampaikan pada masyarakat, misalnya membangun rumah mungkin di titik-titik rawan, kan ada zona merah, zona inilah. Saya pikir masyarakat perlu dikasih pemahaman. Kalau misalnya kadang-kadang kan gini, masyarakat membangun rumah itu dia mendekatkan diri dengan lahan pertaniannya. Walaupun kadang-kadang di situ kurang aman. Ya bolehlah membangun rumah di dekat tempat-tempat ia bekerja, lahan pertaniannya, ya mungkin rumah yang cukup lah. Ketika misalnya suatu saat terdapat bencana tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nah, itu hal-hal semacam itu perlu juga diedukasi kepada masyarakat. Karena juga setahu saya ada beberapa yang memang disediakan Pak, rumah yang memang daerahnya jauh begitu, tapi mereka karena mendekati ke lahan mencari kerja tadi, akhirnya ya itu tadi. Nah ini kan resiko-resiko yang harus dipahami sebetulnya oleh masyarakat begitu ya, supaya mitigasi bencana ini ya bisa dilakukan dengan baik. Dan baru-baru saja kan Semeru erupsi, awan panas guguran Gunung Semeru ini juga kemudian meskipun sudah mereda Desember ini ya, menjelang Desember ini, tapi agak miris. Justru warga ini seolah-olah dibuat seakan-akan wisata bencana begitu ya Pak. Jadi maksudnya orang ingin datang ke sana karena memang ingin melihat bencananya begitu. Yang seakan-akan ya ini
harusnya butuh sinergi dengan media, ini harusnya bagaimana Pak media memberitakan atau juga mungkin mengedukasikan ke masyarakat? Menurut jenengan? Ya, saya pikir memang satu sisi erupsi Semeru itu rezeki Mbak ya. Misalnya terutama mereka yang penambang pasir. Itu kalau misalnya lama nggak erupsi, kalau saya pernah dengar itu, ketika air pasirnya ditambang, kok di titik-titik yang mudah penambangan itu habis, kan mereka berharap ada erupsi lagi supaya tertutup pasirnya dan dia bisa dengan mudah mencari mata pencaharian ya. Ya, saya pikir ini peran media juga memberikan informasi lah untuk mendewasakan masyarakat. Karena sekarang dunia, apalagi kalau orang ngejar konten ya. Ya betul. Kadang itu justru yang menyerempet bencana itu malah ada empatinya gitu terkesannya ya Pak. Gimana Pak? Ya, saya pikir oke lah. Jadi kadang-kadang kita kesulit ya karena budaya, apalagi budaya sekarang konten itu menjadi salah satu media untuk cari uang juga ya. Kadang kurang etis ya, etis. Saya pikir ini peran media juga memberikan informasi secara luas kepada masyarakat ya, misalnya kalau titik-titik bencana masih rawan ya untuk tidak dikunjungi, mungkin pemerintah juga bisa menutup titik-titik yang rawan bencana itu. Kadang-kadang kan orang bikin konten di saat bencana justru dengan riang gembira, itu kan juga kontraproduktif ya. Betul. Artinya bersenang bergembira di atas penderitaan penderitaan orang. Ini saya pikir media itu harus memberikan edukasi bagaimana membuat konten yang baik, ya, membuat konten yang produktif, bikin konten yang tidak melanggar norma-norma. Itu saya pikir perlu. Betul. Kadang kita tidak bisa menyalahkan orang bikin konten tidak punya basic wawasan keilmuan. Bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat, kalau bagaimana dampak dari konten ini, kan gitu. Ya, ini saya pikir perlu media itu memberikan wawasannya baik. Termasuk kadang-kadang gini, ketika ada bencana, seorang bikin konten, saja nih bencana itu tidak parah, tapi dia ambil video-video dari mana gitu yang dahsyat bencananya, padahal itu bukan bencana real yang terjadi, hanya sekedar untuk untuk supaya kontennya itu viral. Dan itu kan banyak juga terjadi kan. Saya ketika saya lihat medsos kok ada bencana, itu saya lihat komennya. Oh, itu bukan di situ loh, ternyata. Atau kadang itu AI gitu, ya kan Pak? Ya, oke lah, media, saya pikir media mainstream juga memberikan informasi yang valid ya. Betul. Misalnya kasus Semeru, ini kondisi sekarang ini masih ada, katakanlah gambaran nanti bisa terjadi erupsi kembali, masyarakat bagus ya. Termasuk tadi saya ceritakan di erupsi besar, alhamdulillah tidak ada dampak yang sampai korban jiwa ya. Itu salah satunya juga peran media. Kan katanya gini Mbak ya, di Semeru itu bahkan ada konten kreator yang punya drone yang ngambil video gambar terjadinya erupsi Semeru itu, dan informasikan kepada masyarakat. Jadi ini volume guguran laharnya besar mengarah ke titik ini dengan kecepatan sekian, itu real live disampaikan di media sosial, dan masyarakat tahu sehingga dia bisa melakukan antisipasi. Itu salah satu peran media yang luar biasa. Termasuk BMKG saya pikir perlu juga menggandeng media-media itu terutama untuk update bencana, termasuk juga penanganan pasca bencana. Itu dia. Kadang masyarakat dengan empatinya membantu, terjadi penumpukan bantuan di satu titik, di titik yang lain tidak tersentuh. Kalau saya sempat mengikuti berita dari waktu ke waktu tentang Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara, itu bahkan ada satu titik yang dia tidak bisa ditembus. Harus ditembus lewat jalan memutar jauh, bahkan masih ada banjir setinggi 10
meter, ada yang kalau ngasih bantuan ke situ harus pakai helikopter. Bahkan kemarin begini, dari teman yang ada di lapangan itu menyampaikan sementara bantuan itu ada yang untuk daerah tertentu disarankan menunggu kondisi yang aman. Karena masyarakat sudah tidak terkendali. Artinya ketika ada bantuan lewat, itu terjadi penjarahan. Nah, itu karena ya kondisi mereka sangat butuh, kemudian ya dengan kondisi itu cenderung juga berlaku anarkis. Itu bahkan ada kemarin diinformasikan kalau ke titik ini sementara nunggu apa itu kondisi aman baru nanti dikirim. Oke, ya memang saya juga melihat beberapa berita yang ada seperti itu ya, karena memang sudah masuk pada survival mode gitu mungkin ya. Jadi mereka ya bagaimana cara bertahan hidup yang pada akhirnya menjadi semakin chaotic begitu ya. Tapi kami harap pemerintah bisa segera menindaklanjuti itu dan media juga terus memberitakan informasi-informasi yang valid supaya ya pasca bencana ini distribusi bantuan itu bisa merata dan semua bisa segera mendapatkan itu. Dan betul tadi saya setuju Pak Agus sampaikan, tantangan hari ini banyak apalagi di media baru ya Pak, media sosial tadi. Kalau media mainstream mungkin karena kita punya kode etik jurnalistik, jadi apa yang kita sampaikan sudah harus valid dan objektif begitu ya. Tapi kalau media sosial konten ini kan kita tidak bisa batasi begitu. Nah, kalau berita-berita hoax, ini kan juga sekarang menjadi tantangan ya Pak, hoax, berita bohong dan lain sebagainya. Kalau Bapak melihat bagaimana atau mungkin arahan yang diberikan ke Diskominfo misalnya sebagai bentuk antisipasi? Ya saya pikir peran media-media mainstream dimaksimalkan ya untuk memberikan pembanding lah ketika ada informasi sehingga masyarakat nanti begini, ketika ada informasi atau berita di media sosial, dia klarifikasi ke media mainstream. Gitu. Termasuk itu yang saya lakukan. Jadi ketika ada informasi begini, saya lihat sumber medianya apa, kok saya belum begitu familiar, saya akan browsing lewat media mainstream yang lebih terpercaya. Jadi maka harapan kita lewat juga Kominfo ya banyaklah menggandeng media-media, termasuk juga mungkin CTV ya lebih berperan aktif bersama Kominfo untuk memberikan informasi yang lebih akurat ke masyarakat Jawa Timur. Bukan soal bencana saja sebetulnya, termasuk misalnya tentang UMKM, tentang program-program pemerintah Provinsi Jawa Timur bagaimana bisa tepat sasaran dan sebagainya. Saya pikir perlu media-media itu lebih bersinergi untuk masyarakat Jawa Timur. Oke, ini penting menjadi kerjasama kita semua karena hari ini semua orang bisa membuat konten, semua orang bisa menginformasikan apapun melalui media sosial. Jadi tetap harus waspada, hati-hati, bahwa etika-etika di media sosial, etika digital itu juga penting diperhatikan. Termasuk juga konten-konten kalau kita bicara dalam konteks bencana kan banyak sekali orang yang kemudian menampilkan konten-konten yang misalnya korban jiwa yang betul-betul tanpa sensor. Nah ini kan ini ya Pak. Ya mungkin mereka belum dibekali dengan etika jurnalistiknya, apalagi mereka misalnya lagi belajar bikin konten dan sebagainya. Dan itu saya pikir perlu juga Dinas Kominfo melakukan sensor dan sebagainya itu terkait dengan berita-berita atau tayangan-tayangan video bencana. Bahkan mungkin kan kadang-kadang begini juga ya, media sosial itu mencari titik-titik video yang sensasi, padahal itu kurang bagus. Misalnya korban meninggal, luka parah dan sebagainya, kemudian dikonsumsi publik, itu kan ya nggak etis lah. Nggak etis. Saya pikir nanti ya salah satu itu media-media mainstream, harapan kita bisa memberikan lebih banyak produk berita lah ya, supaya nanti lebih muncul di beranda masyarakat Jawa Timur kan gitu. Syukur kalau algoritma itu muncul media-media mainstream yang lebih mendominasi kan luar biasa. Artinya masyarakat itu mendapatkan informasi yang bagus. Betul. Karena juga tadi Pak, tantangan tersendiri di era post-truth ini kan kadangkala ya konten-konten dari entah itu influencer atau apa justru lebih dipercaya daripada media-media kredibel begitu. Ini tantangan memang terjadi hari ini. Jadi
hindari konten-konten yang mungkin menghakimi korban dan lain sebagainya. Jadikan media ini ruang untuk memberi dukungan, mungkin juga donasi tadi, mengajak donasi, mendoakan. Jadi sensitivitas terhadap korban itu menjadi penting kalau dalam konteks bencana ini, begitu ya Pak. Termasuk juga mengintensifkan edukasi melalui media sosial. BPBD ini juga mengarahkan ke sana begitu. Ini juga penting, sarana cepat, laporan langsung. Karena biasanya kalau sudah terjadi bencana, kadangkala kan sinyal terputus dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadi tantangan tersendiri juga, Pak. Kalau menurut jenengan gimana? Apa misalnya upaya-upaya alternatif yang bisa dilakukan? Ya, BPBD harus ambil peran ya. Ambil peran, dan saya pikir itu sudah protap. Sudah ada protapnya, dan itu saya pikir perlu dimaksimalkan, termasuk menggandeng media. Itu kan sudah dilakukan oleh BPBD ya. Kalau misalnya di situ tidak ada sinyal dan sebagainya, bagaimana caranya, itu sudah ada standarnya untuk BPBD, dan saya pikir perlu dimaksimalkan kerjasama dengan media-media. Saya setuju tadi terkait dengan penanganan pasca bencana juga, termasuk bantuan dan donasi ya. Kadang-kadang di balik sebuah musibah itu orang-orang kadang tega melakukan penipuan ya. Misalnya lewat akun-akun yang tidak bertanggung jawab, membuka donasi tapi nggak tahu nanti larinya kemana, tidak ada pertanggungjawaban yang jelas. Baik. Pak Agus, karena dapil Bapak juga tadi cukup rawan bencana begitu, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para konstituen khususnya untuk mitigasi bencana? Oke ya. Ya, bagi para saudara-saudara saya ya di wilayah Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan, Ngawi, pertama kita waspada, terutama mereka yang panjenengan semua yang berdomisili di titik-titik bencana, melakukan ya antisipasi, syukur mencari informasi, selalu tanggap dengan fenomena alam yang muncul, sehingga ketika terjadi bencana itu tidak mengakibatkan dampak yang fatal. Saya pikir itu, dan kita sebagai warga negara yang baik harus juga berusaha sejak sekarang bagaimana dampak pengelolaan alam yang tidak baik itu sungguh luar biasa. Kalau bagi panjenengan semua yang memang berkecimpung di kegiatan-kegiatan yang berbasis dengan alam ya, mari kita cintai alam kita kelola dengan baik, bagaimana kita bisa lebih sejahtera dan bagaimana juga kita terhindar dari sebuah bencana. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Agus, pembahasan yang luar biasa terkait dengan sinergi Komisi A dengan media ya dalam upaya antisipasi bencana alam di Jawa Timur khususnya. Tadi banyak sekali insight yang disampaikan, dan yang paling penting bagaimana kita bisa meng-cross-check informasi apapun itu sebagai bentuk partisipasi atau fungsi media juga untuk mengawal dalam antisipasi bencana alam. Pak Agus Cahyono SHY MHI, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Lain waktu datang lagi ya Pak. Oke. Untuk berbagi informasi terkait dengan masyarakat lainnya. Terima kasih banyak, sehat dan sukses selalu. Amin, amin, dan amin. untuk dulur Jatim semua, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Silka Suarizona, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.